siang Sobat PRTV. Kita sekarang hadir di Bingkai Wisata. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa buat ingetin teman-teman untuk nonton Bingkai Wisata dan program lainnya di PRTV dengan mendownload aplikasi PRTV, dapat didownload di App Store juga Google Play Store. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi sosial media kami, ada di Instagramnya PRTV_official, ada juga Facebooknya di PRTV, dan juga YouTube-nya di PRTV Official. Nah, Bingkai Wisata kali ini sangat spesial ya. Biasanya kita ditemenin sama Kang Budi Langit, tapi sekarang untuk episode kali ini Fani yang bakal nemenin kalian. Juga biasanya di Bingkai Wisata kita membahas tentang review hotel, review tempat wisata lainnya. Nah, episode kali ini kita bakal bincang-bincang agak serius sedikit tapi masih santai mengenai pariwisata, sektor pariwisata saat pandemi ini, tapi dalam sudut pandang akademisi. Nah, dengan narasumber kita ada Kang Faisal ya. Halo Kang. Ya. Ada Kang Faisal. Kang Faisal ini sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ya. Benar kan? Iya. Boleh ini dulu kita tanya dulu deh kabarnya Kang Faisal. Kang Faisal gimana nih sekarang kabarnya selama pandemi? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu karena itu yang menjadi penting untuk memperkuat imunitas kita di tengah pandemi COVID-19. Itu yang penting. Iya, kita harus sehat terus ya, jaga kesehatan, jangan sampai lalai selama new normal ini, apalagi kan orang-orang sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa ya kan? Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan gitu. Nah, kita mulai ngobrol-ngobrol dikit nih tentang sektor pariwisata. Fani punya beberapa data nih ya kan? Boleh di-share screen dulu sebentar. Nah, oke. Nah, udah muncul? Oke. Nah, ada di sini ada data nih. Kamar hotel kosong, katanya kas daerah terancam kopong. Nah, katanya gitu. Ini ada 5 provinsi dengan penurunan TPK terbesar untuk wilayah perhotelan kan ya. Ya. Lumayan juga banyak penurunannya, terutama di Sulawesi, Papua, Bali, ya kan? Apalagi gitu. Nah, coba bentar di next. Nih ada juga dari sekitar 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata akibat pandemi. Mungkin salah satunya kan karena selama pandemi orang-orang pada di rumah kan, jadi sektor pariwisata memang kurang diminati. Mungkin tidak diminati karena semuanya harus di rumah gitu kan ya. Ini ada data dari WTTC ini dari 50 juta orang di dunia akan kehilangan pekerjaan. Nah, dari Kang Faisal nih, gimana selama ini penurunan pendapatan daerah untuk di pariwisata ini yang Kang Faisal ketahui kayak gimana? Baik, pemirsa PRTV yang berbahagia, Mbak Irfani yang saya hormati, pertama terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi dan share yang terkait dengan perkembangan pariwisata pada masa AKB. Pandangan saya melihat pariwisata saat ini satu statement yang clear bahwa yang pertama, sektor yang pertama terkena pandemi COVID ini pasti pariwisata, dan sektor yang paling terakhir untuk pemulihan juga sektor pariwisata. Kenapa demikian? Karena memang pariwisata ini yang langsung berhubungan dengan manusia. Jadi ada yang namanya human touch. Sedangkan filosofinya, esensinya protokol kesehatan itu kan jaga jarak. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu harus jaga jarak, satunya justru menghadirkan suatu kedekatan layanan antar manusia. Jadi konter sekali ya? Ya, sehingga pasti bisnis jasa yang main portofolionya yang hubungan antar human touch ini pasti akan mengalami penurunan bahkan sampai kepada
titik nadir. Tapi juga yang perlu kita pahami bahwa ini tentu tidak akan berlangsung lama, ya. Dan tentu kita semua akan rindu lagi untuk bagaimana membangun kedekatan-kedekatan hubungan antar manusia, karena tentu kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, sehingga tentu pariwisata nanti tetap akan bangkit karena orang rindu terhadap bagaimana dilayani, bagaimana ada interaksi satu dengan yang lain, bagaimana bisa membangun komunikasi-komunikasi kedekatan, karena itulah sebenarnya yang menjadi esensi atau core value pariwisata. Kalau tadi disampaikan data yang terkait dengan penurunan itu memang benar bahwa hotel itu ya memang banyak yang kosong. Kalau di Jawa Barat saja itu ada 1.655 ya mungkin sekitar kurang lebih 90% itu ya memang ya tutup gitu ya. Artinya ya kalaupun buka ya dengan room occupancy yang sangat rendah seperti itu. Umpamanya yang sektor travel agent, sektor pramuwisata, sektor destinasi pariwisata. Intinya pada masa PSBB disitulah fase di mana benar-benar terjadi penurunan yang sangat signifikan. Pada masa AKB ini sudah mulai ada kelihatan apalagi namanya aktivitas, ada mobilitas manusia, mulai terjadi sedikit peningkatan di semua sektor pelaku usaha di bidang pariwisata. Tapi ini tidak cukup. Kenapa? Karena tetap pesan utamanya itu yang lebih utama, yakni bagaimana menjaga protokol kesehatan itu. Kalau protokol kesehatan diterapkan, tentu kita bicara tentang kualitas, tidak boleh terlalu banyak orang. Tentu kita bicara yang terkait dengan bagaimana mengedepankan higienitas, seperti itu. Kita perlu mengedepankan carrying capacity, jangan sampai orang terlalu over di dalam suatu tempat dan seterusnya. Sehingga tentu ini akan tetap tidak akan bisa persis sama sebelum COVID dan dalam kondisi AKB ini. Karena kenapa tadi? Itu kita harus sangat benar-benar proporsional mengelola pariwisata ini. Jangan sampai sektor apalagi namanya dengan kebablasannya akan menjadi suatu klaster baru untuk pandemi COVID-19. Betul. Itu. Berarti utamanya tuh ada pada protokol kesehatan ya. Kita tidak akan bisa kembali seperti semula karena ada protokol kesehatan ini, kecuali kalau memang vaksinnya sudah ditemukan ya dan sudah tersebar di masyarakat, mungkin bisa kembali lagi seperti semula. Ya. Nah, dari tadi ngomongin ada sedikit kebijakan protokol, mungkin kita nanti akan ngebahas lagi lebih dalam mengenai itu di segmen selanjutnya, dan bakal ada yang lewat dulu sebentar, tetap di Bingkai Wisata. Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan.
Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan share, berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Flight V357 to Morocco. You have to stop that plane now. 지켜줄 테니까 아무 걱정 말고 나만 믿어. 그놈들이 대체 누군데? 왜 아무 죄도 없는 사람들을 죽인 건데? 내 조카가 왜 죽어야 되는 건데 왜? 없애기 전엔 절대 못 죽습니다. Oke, Sobat PRTV, kembali lagi di Bingkai Wisata, masih bersama Fani, juga Kang Faisal. Kita tadi masih ngebahas di permukaan masalah pandemi ini, juga beberapa hal dari pariwisata, segmentasi pariwisata ya. Nah, sekarang Fani mau agak nanya nih tentang kebijakan-kebijakan yang udah pemerintah lakukan, apa aja nih untuk menangani pariwisata ini selama pandemi, gimana Kang? Ya, baik Mbak Irvani. Kalau dalam konteks kebijakan pemerintah selama pandemi ini, apa yang sudah dilakukan gitu ya. Tentu secara nasional kalau kita lihat sudah ada semacam gugus tugas gitu ya. Secara nasional dan secara per sektor. Kalau bicara pariwisata berarti ada gugus tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua, tentu kalau kita lihat sudah banyak dikeluarkan panduan-panduan yang terkait dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, kalau kita juga lihat bahwa Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu juga sudah memberikan dukungan sembako bagi pelaku usaha. Di Jawa Barat, STP Bandung itu yang membantu kementerian menyiapkan sembako 30.000 yang disebar ke semua kota dan kabupaten di Jawa Barat. Selanjutnya juga saat ini kementerian itu banyak menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan virtual karena memang ya hanya daring, hanya online, hanya virtual yang menjadi solusi kita supaya aktivitas kegiatan untuk pengembangan kapasitas, pengembangan profesi-profesi di bidang pariwisata ya itu bisa berjalan dengan tentang tadi pelatihan, workshop secara virtual. Berikutnya tentu juga ada gerakan masker menjadi penting untuk dihadirkan ya karena memang sekarang ini alat pelindung kita yang bukan tenaga medis ini hanya masker seperti ini gitu. Ya, terus juga tentu ada kepedulian kita terhadap tenaga medis untuk diberikan ADP gitu kan. Sembako, diberikan fasilitas tempat menginap buat mereka supaya mereka tidak stres kan gitu ya, mereka nyaman di dalam memberikan layanan-layanan kepada yang terkonfirmasi positif COVID-19 gitu. Saya kira itulah kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan. Saat ini tentu kalau mau bicara apa yang terbaik dalam situasi AKB ini, saya kira penting kita mendorong adanya kebijakan tentang pembelian relaksasi kepada pelaku usaha
pinjamannya diberikan perpanjangan waktu untuk bayar, kan gitu ya, bagi tenaga industri. Terus juga mungkin yang terkait yang punya pinjaman di bank, ya diberikan dispensasi waktu untuk bayar. Terus mungkin ada dana-dana stimulus yang bisa diberikan kepada pelaku usaha di tengah dia sulitnya untuk menanggung biaya operasional hotelnya, travelnya, dan seterusnya seperti itu. Terus mungkin diberikan sedikit kelonggaran untuk bayar pajak seperti itu, ya. Terus beban listrik dan seterusnya gitu. Terus mungkin ada relaksasi BPJS Ketenagakerjaan yang perlu dihadirkan supaya tidak jadi beban. Ya, terus pemerintah bisa memberikan bantuan alat medis lah dan tenaga medis ya kepada pelaku-pelaku usaha supaya mereka tidak perlu mengeluarkan duit untuk beli masker, untuk beli peralatan-peralatan disinfektan dan seterusnya. Mungkin seperti itulah yang harus dihadirkan saat ini. Iya, cuman saya pengen nanya nih, kalau untuk di sektor pariwisatanya sendiri nih, Pak, ini sebenarnya ada juga data sebentar ya. Saya ragukan dulu. Ini yang tadi ya. Nah, ini nih kan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk pariwisatanya sendiri tentu ada di protokol kesehatannya kan ya untuk sektor pariwisata dan ekonomi. Ini tuh diatur dalam KMK nomor sekian. Ya. Nah, protokol kesehatan untuk di sektor-sektor pariwisata ini sekiranya ada apa aja, Kang? Ya, namanya ini turunan daripada protokol kesehatan. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu membuat pedoman panduan protokol namanya CHSE, Clean, Health, Safety, dan Environment. Saat ini yang sudah keluar itu sudah ada 3 sektor di bidang pariwisata, yakni sektor perhotelan, hotel. Yang kedua, sektor restoran dan rumah makan. Yang ketiga, sektor ekonomi kreatif. Nah, saat ini dalam proses finalisasi, nanti ada sektor yang tentang homestay dan pengelola destinasi pariwisata. Jadi artinya kalau bicara tentang sektor di pariwisata yang ada 13 dan yang ekonomi kreatif ada 17 subbidang, ini semuanya nanti akan dipayungi semacam protokol CHSE yang akan menjadi panduan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan. Tapi tantangan kita sebenarnya bagaimana mensinergikan semua protokol. Karena hampir semua kota, kabupaten, provinsi, sektor membuat protokol masing-masing. Terkadang tidak sinkron satu protokol dengan protokol yang lain di sektornya gitu. Nah, ini yang perlu diselaraskan. Jangan sampai satu mengatakan wajib masker, yang satunya tidak pakai masker. Iya. Nah, ini yang perlu dilakukan karena ya itu tadi apalagi namanya inisiatif kecepatan pasti akan berbeda masing-masing kota kabupaten. Sehingga ada yang kota kabupaten itu sudah lebih duluan merilis protokolnya sebelum keluar protokol yang lebih tinggi. Juga di industri, PHRI sudah mengeluarkan protokol. Untuk protokol ini ada acuannya. Nah, terlalu banyak protokol mungkin bisa saja membuat orang bingung ini yang mana yang benarnya gitu. Iya, malah pusing ya kadang-kadang malah. Perlu diharmonisasikan supaya seragam dan tidak satu dengan yang lain bertolak belakang. Mungkin itu. Betul. Saya setuju. Jadi kayak kalaupun semakin banyak malah kitanya bingung sendiri ya. Harus yang mana, ngikutin yang mana sebenarnya kan. Gitu. Nah, tadi juga sempat disinggung nih sama Kang Faisal tentang peran dari STPB sendiri selama masa pandemi kan tadi bagi-bagi sembako ya. Ya. Ada apa aja peran dari STPB ini untuk selama COVID ini maksudnya? Ya, baik. Yang pertama ketika masih di bulan Maret, akhir Maret kami membuat program penyediaan makan siang kepada tenaga medis yang ada di Boromius dan yang ada di Rotin Sulu. Itu kurang lebih sekitar 10 hari kami suplai ke sana. Setelah itu kami lanjutkan membuka dapur umum yang bukan hanya ke rumah sakit, tetapi kami juga menyuplai kepada supir angkot, tenaga apalagi namanya Gojek, dan juga masyarakat yang ada di kampus. Jadi kita buka dapur umum di kampus. Setelah itu kami membuat yang namanya sembako. Ya, sembako khususnya sebenarnya untuk kami peruntukkan mahasiswa kami yang lagi ngekos di kampus, sekeliling kampus, yang tidak bisa pulang karena waktu itu masa PSBB.
Sehingga kami siapkan sembako buat mereka supaya mereka tetap sehat dan tetap bisa menjaga imunitas. Ya, selanjutnya itu saat ini yang kami juga laksanakan itu melaksanakan rapid test untuk seluruh sivitas di internal STP Bandung. Kami sudah 2 kali melaksanakan rapid test untuk memastikan bahwa lingkungan kampus itu steril dari pandemi COVID. Yang terakhir yang kami lakukan buat yang namanya food truck. Kami memiliki food truck. Kami dorong untuk membuat makan siang gratis untuk kami suplai di beberapa destinasi pariwisata yang ada di Jawa Barat. Sudah ada 4 kabupaten yang kami datangi, ya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kota Bogor, dan Cirebon, ya, mungkin itu ya. Gitu. Tentu nanti kita harapkan kabupaten-kabupaten yang lain akan kami juga datangi untuk bisa menyiapkan makan siang. Sebenarnya bukan kepada pengunjungnya, tetapi kepada pengelolanya dan pelakunya yang ada di objek-objek wisata atau di daya tarik wisata yang ada. Kami siapkan makan siangnya gitu. Betul. Sekali pergi itu kurang lebih 500 lah nasi box makan siang kami siapkan di food truck itu. Iya, untuk STPB sendiri kan apalagi ini kampus yang sangat concern gitu dengan bidang pariwisata gitu kan, berpengaruh juga besar terutama pada saat pandemi ini untuk sektor pariwisata itu sendiri ya. Tapi Pak Faisal sendiri punya nggak sih program-program unggulan gitu untuk mahasiswa atau untuk kampusnya sendiri selama masa pandemi ini? Karena pasti berbeda kan ya? Ya, yang ada saat ini kita memang memaksakan diri di tengah ketidaksiapan karena memang situasinya tidak kita sangka-sangka gitu ya. Ya, pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Yang kedua, kami mencoba membuat semacam video-video praktek, ya, kami rekam untuk kami share kepada para mahasiswa, sehingga mahasiswa walaupun berada di rumah, beliau bisa memvisualisasi bagaimana pola-pola praktek yang berjalan selama ini secara manual. Kami coba konversi ke dalam bentuk digital, gitu, sehingga ya mahasiswa itu tidak hanya nonton konten-konten video-video yang lain, tapi juga konten video yang kami produksi untuk bisa dia mempraktekkan atau memahami bagaimana kalau dia melaksanakan kegiatan praktek di kampus dengan lab-lab praktek yang kami punya. Kalau program unggulan kami memang semuanya kami dorong ke arah daring, ke arah online dengan program virtual. Jadi memang sejak dari tanggal 16 Maret sampai detik ini, kami semua proses itu dia daring, online, termasuk penerimaan mahasiswa baru daring. Ini sekarang ini ujian sidang mungkin baru pertama kali semuanya daring, baru kami buka juga. Ya, mau yang put presentation, mahasiswa buat produk di rumah, terus nanti pakai Zoom, terus nanti dia buat videonya, kami diskusi, menilai produknya dari sini seperti itu. Ya, semuanya ya mau tidak mau dengan kondisi yang ada, kami coba juga belajar dan juga membuat terobosan-terobosan gagasan baru di tengah situasi seperti ini, sehingga tetap mampu kami memenuhi kewajiban institusi ini untuk bisa memberikan layanan akademik untuk penyelesaian perkuliahan mahasiswa. Mungkin itulah. Iya, kita walaupun untuk hal ini kan hal yang baru ya, tapi tetap harus menyesuaikan dengan adanya daring juga. Semoga substansi dari mata kuliah atau apapun tetap seperti semula gitu, seperti luring biasa gitu kan. Benar. Ini pembicaranya menarik ya sebenarnya. Cuman nanti kita di closing bakal ngobrol lagi dikit-dikit kali ya. Ini yang lewat, so tetap di Bingkai Wisata.
Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan share, berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Flight V357 to Morocco. You have to stop that plane now. 지켜줄 테니까 아무 걱정 말고 나만 믿어. 그놈들이 대체 누군데? 왜 아무 죄도 없는 사람들을 죽인 건데? 내 조카가 왜 죽어야 되는 건데 왜? 없애기 전엔 절대 못 죽습니다. Oke, Sobat PRTV, kembali lagi di Bingkai Wisata, masih sama Fanny, juga Kang Faisal nih dari STPB. Nah, sekarang untuk closing ini kita ngomongin yang agak ringan-ringan lah dikit gitu ya. Untuk kan segi pariwisata di AKB ini sudah lumayan mulai lagi merangkak naik kembali gitu kan. Cuman kalau untuk di sebelum COVID ini, misalnya ketika situasi normal, sebenarnya seberapa menjanjikan apa sih untuk sektor pariwisata ini, Kang? Ya, di masa AKB ini kalau kita lihat sudah mulai sebenarnya menggeliat lah pariwisata walaupun dalam skala kecil dan sangat terbatas. Dan tentu belum semua usaha itu membuka untuk running secara operasional. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata di lapangan itu hotel sudah mulai buka, restoran, kafe sudah mulai buka, destinasi pariwisata sudah mulai buka, terus apalagi namanya toko-toko souvenir sudah mulai buka, kuliner-kuliner sudah mulai buka gitu ya. Walaupun dalam skala yang sangat terbatas. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana ini supaya sedikit agak lebih menggeliat lagi, tumbuh lagi lebih tinggi. Saya kira yang harus didorong itu buat program grid sales. Ya, grid sales khususnya untuk market lokal dan market domestik yang ada di Kota Bandung, di Jawa Barat dan sekitarnya untuk mereka distimulus gitu untuk bisa datang mengeksplor yang ada. Tentu menurut saya ya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua pelaku usaha. Jadi program diskon yang tidak orientasinya untung, tapi orientasinya itu lebih banyak untuk hanya untuk bagaimana orang yang selama ini tinggal di rumah itu keluar rumah gitu ya. Bagaimana orang yang selama ini berwisata secara virtual dia bisa melakukan wisata secara real di lapangan gitu ya. Datang gitu. Bagaimana yang selama ini banyak berdiskusi di dunia sosmed dia bisa mengecek oh seperti ini loh kondisi di lapangan. Itu yang menurut saya yang harus diinikan. Tetapi semuanya ini harus berangkat bagaimana kesiapan kita untuk membangun trust, kepercayaan kepada masyarakat bahwa memang kita ini
sudah siap menjalankan protokol kesehatan. Kita bisa menjamin apalagi namanya wisatawan masyarakat lokal kita ini dengan standar protokol. Itu yang menurut saya yang menjadi sangat utama sebelum kita membicara yang terkait dengan suatu gerakan-gerakan promosi great sales untuk dilakukan gitu. Kalau ini bisa dimainkan dengan baik, saya yakin dan percaya masyarakat itu tidak akan merasa was-was, tidak akan merasa terlalu takut untuk keluar dari rumah karena kenapa? Ada jaminan terhadap tadi standar protokol itu. Tapi kembali lagi, ini persoalan komitmen, ini persoalan kesadaran, persoalan disiplin yang menjadi penting untuk kita pastikan. Karena juga best practice banyak. Orang ditegur tidak pakai masker saja bisa naik hitam. Iya. Itu ya. Orang diberitahu saja untuk cuci tangan bisa jadi situasinya lain gitu. Nah, ini jadi artinya ini kita semua harus menjadi bagian yang mengedukasi kepada kita semua ya untuk bisa sama-sama menjaga karena memang walaupun sudah tidak PSBB sekarang ini AKB, tapi kalau kita lihat data pandemi COVID ini tetap dia apalagi namanya bertambah kan gitu ya, tetap ada dan belum mampu terkendali secara maksimal apalagi mengalami penurunan. Tentu sampai kapan situasinya? Ya, kalau orang pariwisata itu maunya tahun depan sudah normal. Jadi sekarang ini sudah masuk dalam fase yang namanya pemulihan. Ya, tetapi kalau orang kesehatan ini belum pulih, ini masih dalam fase tanggap darurat. Masih dalam fase pandemik, belum recovery. Tapi kalau orang pariwisata udah melihat ini sudah masuk fasenya recovery. Nah, tahun depan Januari sudah normal. Tetapi kalau kita lihat data-data yang ada juga banyak yang memprediksi baru normal itu di tahun 2022. Nah, tapi yang mana tentu cepat tidaknya normal itu sangat tergantung tadi vaksin dan obatnya. Kalau sudah ada vaksin dan obatnya, saya kira itu akan mempercepat proses kita memasuki masa normalisasi dan kembali kepada masa awal sebelum pandemik. Saya kira itu yang bisa menjawab kalau bicara kapan ini bisa normal dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Betul sekali. Berarti sebenarnya ini sebuah tantangan juga ya untuk pelaku pariwisata untuk membuat masyarakat menjadi percaya lagi gitu. Untuk ayo nih kita kembali lagi gitu. Untuk sektor pariwisata akhirnya bisa naik lagi gitu ya. Ya, saya kira yang harus perlu dievaluasi itu standar higienitas kita selama ini seperti apa sih di dalam mengelola bisnis dan mengelola kehidupan kita sebenarnya. Karena ini yang di-challenge sebenarnya. Ya, artinya kita juga harus jujur bahwa selama ini mungkin kita teledor gitu ya, sehingga virus seperti ini ya bisa masuk di dalam apalagi namanya kehidupan kita, sehingga ya sekarang ini kita tahu dampaknya. Oleh karena itu ini harus menjadi review ulang bagaimana kita membuat standar baru, bagaimana membuat redesign strategi baru dalam mengembangkan pariwisata gitu, yang dulu siapa saja boleh berwisata, kalau sekarang mungkin ya harus kita batasi. Yang sakit janganlah berwisata, kan gitu ya. Yang benar-benar sudah merasa tidak enak badannya jangan memaksakan untuk berwisata gitu. Kalau dulu ya boleh dikata ya orang kayak seakan-akan kalau mau sembuh ya berwisata gitu. Jangan. Jadi ya kalau mau berwisata itu harus sembuh dulu, harus stable dulu gitu. Kalau misalkan udah mau sakit-sakit mending liburan deh biar refreshing dulu kan gitu ya. Justru membawa virus ke tempat wisata bisa menularkan kan gitu ya. Kalau sebenarnya penyakit-penyakit menular kan bukan hanya COVID kan gitu ya, TBC juga menular kan gitu ya. Ya banyaklah penyakit sebenarnya yang juga menular gitu ya. Tapi memang sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya. Ya memang COVID ini orang berkejaran untuk menemukan solusi obatnya dan vaksinnya gitu. Iya. Wah, kalau ngomongin masalah pariwisata nih nggak akan beres cuman satu episode Bingkai Wisata ya, bisa panjang. Cuman waktu kita ya terbatas, cuman bisa sampai sini. Paling nanti kita kalau bisa ngobrol lebih panjang lagi, kita ngobrol di belakangnya Kang ya, karena ini pasti menarik banget gitu kan. Terima kasih untuk Sobat Per TV yang udah menyaksikan kita di Bingkai Pariwisata. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Terima kasih juga untuk Kang Faisal ya, udah nemenin saya. Terima kasih Kang, udah ngasih tahu informasi yang sangat bermanfaat buat Sobat PR TV lainnya. Jadi
Jangan kemana-mana, masih banyak program-program PRTV lain untuk nemenin hari-hari Sobat PRTV. So, stay tune di Bingkai Wisata dan program lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pamit. Atur nuhun. Sehat selalu. Ya, terima kasih.